Halo, saya Jimmy Gani. Saya adalah seorang pengusaha dan Organizational Transformation Specialist. Saya ingin berbagi kisah. Waktu saya kuliah dulu di Universitas Pajajaran, saya mendapatkan kesempatan untuk berangkat ke Amerika, ke San Francisco, dan berkuliah di San Francisco State University. Sambil saya kuliah, saya juga kerja untuk bisa mendapatkan uang tambahan dan menutup biaya saya di sana. Jadi setiap hari saya mengantarkan ratusan koran ke rumah-rumah di San Francisco dalam kondisi hujan, dingin, gelap, di mana saya harus bangun pagi-pagi sekali sebelum subuh dan berjam-jam mengantarkan koran tersebut untuk bisa menjalankan tugas saya sebagai seorang loper koran. Setelah saya jadi loper koran, saya dapat kesempatan untuk kerja di satu perusahaan, tapi sebagai office boy dulu, untuk bisa kembali lagi merasakan bagaimana kita kerja di dalam satu organisasi profesional. Nah, di situ saya akhirnya belajar. Waktu saya menjadi loper koran, saya dapat makian, saya mengalami kondisi yang tidak mengenakan. Saya kemudian juga harus memenuhi harapan dari bos saya, dari juga customer yang tidak selalu menyenangkan tentunya. Nah, begitu saya jadi office boy, saya juga tentunya harus bisa meng-cater keinginan daripada bos-bos saya. Nah, perjalanan dalam 3 tahun tersebut sebagai loper koran, kemudian sebagai office boy, yang akhirnya pada saat itu membuat saya lebih menyadari betapa tidak mudahnya menjalani posisi-posisi seperti itu. Akhirnya saya bersemangat bahwa suatu hari saya harus menjadi sukses. Dan setelah saya selesai kuliah saya itu, saya dapat kesempatan untuk kembali ke tanah air, ke Indonesia tercinta. Nah, setelah saya kembali ke Indonesia, saya dapat kesempatan untuk kerja. Nah, saya memulai karir saya sebagai seorang agen transformasi, di mana membantu perusahaan di berbagai sektor, di berbagai negara. Pada saat saya menjadi Vice President untuk Asia Pacific dari satu productive consulting terbesar di dunia. Nah, memang waktu itu saya juga mulainya dari nol, sehingga banyak juga mengalami asam garamnya. Nah, setelah saya menjalani itu beberapa tahun, akhirnya di tahun 2002 saya ketemu dengan seorang visioner, Pak Darmono, Presdir daripada Jababeka Tbk, yang mendorong saya dan mensupport saya untuk mendirikan satu perusahaan yang bisa membantu perusahaan-perusahaan lain untuk meningkatkan kinerjanya. Nah, di 2003 Januari mulailah saya establish Proven Force Indonesia, yang saat itu saya mulai diri sendiri dengan visi dan misi untuk membantu perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia dalam rangka mereka mendapatkan kinerja dan juga profitabilitas yang lebih baik. Nah, selama perjalanan 6 tahun saya jalankan usaha itu, dimulai dengan sendiri, banyak asam garam yang dilalui. Dan sebagai seorang pengusaha, sebagai seorang yang waktu itu harus membayar gaji, saya ingat bahkan saking di bulan Ramadan itu kita harus bayarkan THR. Saya waktu itu mau tidak mau bersama istri saya melepaskan semua aset-aset saya untuk minjam uang ke Pegadaian dalam rangka membayar THR. Nah, itu hanya salah satu kisah aja, tapi banyak sekali kisah asam garam yang harus saya lalui. Tetapi tentunya kita untuk menjadi sukses harus bisa menjalani itu semua. Nah, di 2009 setelah Proven Force Indonesia tumbuh sebagai perusahaan, sudah banyak tenaga profesionalnya, bisa dijalankan oleh para profesional tadi, saya dapat kesempatan untuk bisa menjadi seorang profesional yang berkontribusi di BUMN.
mulai dari satu proses di awal secara profesional di BUMN, sampai akhirnya saya bertemu dengan Menteri BUMN pada saat itu, yaitu Pak Sofyan Djalil, yang setelah kita melalui proses fit and proper test tadi, akhirnya memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi dirut di suatu BUMN, yaitu PT Sarinah Persero. Nah, di sanalah akhirnya saya melakukan upaya-upaya dalam rangka bisa mentransformasi Sarinah Persero menjadi perusahaan yang lebih baik, yang lebih solid, dan juga melalui satu proses transformasi organisasi. Nah, memang tentunya ada kisah suksesnya banyak, tetapi juga ada kisah-kisah yang mana saya harus tentunya belajar dari itu. Dan dari pembelajaran itulah saya kemudian timbul ide bahwa saya harus transformasi juga. Saya harus memperbaiki diri juga. Kebetulan memang saya memiliki mimpi untuk bisa mendapatkan ilmu-ilmu baru dari sekolah terbaik di dunia, dan saya ingin pada saat itu, sebelum usia saya 40 tahun, saya bisa melakukan itu. Dan pada saat saya umur 39 tahun 6 bulan, saya mendapatkan kesempatan kan itu dari Harvard University, dari Kennedy School of Government, untuk mengambil program Master of Public Administration. Saya menganggap bahwa itu adalah kesempatan yang luar biasa, karena saya masih punya mimpi banyak dalam rangka berkontribusi kepada negara, yaitu melalui transformasi daripada organisasi, baik itu perusahaan maupun juga dalam kebijakan publik. Dan setelah saya melalui proses pembelajaran dan sebagai seorang CEO di BUMN selama lebih dari 3 tahun, akhirnya di tahun 2012 saya berangkat ke Harvard University di Amerika Serikat. Nah, setelah beberapa lama, sekitar setahun saya berada di Harvard, akhirnya saya kembali ke Indonesia. Pada saat itu, karena saya baru saja mendapatkan ilmu yang banyak dari para profesor ternama untuk bagaimana membentuk policy yang baik, bagaimana untuk implementasi kebijakan tadi, bagaimana untuk engage seluruh elemen masyarakat dalam rangka peningkatan daripada daya saing. Akhirnya banyak ide saya yang timbul setelah kembali ke bangsa ini, ke negara ini. Saya menyadari bahwa sebetulnya kita perlu melakukan banyak hal. Kita perlu meningkatkan kualitas daripada sumber daya manusia kita. Kita harus memiliki strategi dalam pembangunan. Dan salah satunya adalah bagaimana mindset daripada masyarakat kita untuk menjadi para profesional, menjadi masyarakat yang tangguh. Nah, di tahun 2011 waktu itu saya sebenarnya sudah menelurkan satu buku, yaitu Winning with Passion, di mana saya bercerita mengenai bagaimana manusia yang unggul itu bisa menjadi juara. Dan juara itu adalah sebuah akronim, yaitu jujur, unggul, amanah, menjadi risk taker, tapi tetap rendah hati, dan pada akhirnya juga adil, juara. Nah, itu yang kemudian akhirnya disosialisasikan kepada banyak orang. Nah, dengan konsep juara tadi, kita harapkan bahwa masyarakat Indonesia bisa menjadi masyarakat juara.